selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri. Kali ini saya mengundang suatu tamu yang cantik sekali, narasumber yang cantik yang akan membahas terkait dengan apa sih pentingnya kolaborasi dalam UMKM. Nah, halo Bu Siti Romla. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, kesibukan akhir-akhir ini apa nih? Baru habis dari mana atau gimana? Kalau setelah Lebaran kesibukannya cuma produksi di rumah kayak gitu. Belum ada kegiatan pelatihan belum. Karena saya juga jadi tutor juga gitu. Tutor apa nih, Bu? Ya bikin kalau apa ini Dodol. ya dodol. Semuanya hasil pertanian, bukan cuma dodol. Itu sampai ke Jawa Barat. Sampai ke Jawa Barat. Itu untuk tutornya. Iya, Itu secara online atau secara offline, Bu, ngajarnya? offline, bukan Offline. online. Ya Berarti Ibu saya ke datang ke Jakarta, sana. Iya, ke Jawa Barat kayak gitu. iya. Mundar-mandir untuk buat ngajarin terkait dengan bagaimana memanfaatkan hasil Hasil petani. pertani ya di sana. Kalau di Jawa Barat kan banyak cabai kayak hasil pertanian kayak gitu, kita bikin bon cabai, manisan cabai kayak gitu. Kalau di Banyuwangi itu sampai ke selatan utara udah mentok. Bener. Berarti Ibu sebelum pergi ke sana Ibu survei dulu ya? Di Enggak, sana hasilnya ada apa aja udah atau gimana? diberitahu kan kalau mau ngundang saya ini sampean harus bikin ini, iya siap gitu. Gitu. Selama ini kan Bu Roma juga mengambil hasil dari pertanian-pertanian. Iya. Kenapa memilih mengambil dari hasil pertanian nih? Karena di tempat saya, di desa saya itu banyak panen buah naga, pisang itu nggak usah jauh-jauh dan kita harus manfaatkan di sekitar rumah kita, di daerah kita kayak gitu, membantu perekonomian kalau sedang anjlok, kalau kenapa enggak, kalau daripada dibuang-buang kita dimanfaatkan kayak dodol buah naga, keripik pisang kayak gitu. Kalau untuk tahan lamanya dari dodol buah naga ini berapa lama bisa? 6 bulan. 6 bulan. Iya. Kalau keripik pasti awet ya? Kalau keripik, kalau standing pot kayak gini, kemasannya bagus sampai 1 tahun nggak masalah. Yang penting iya, yang penting kemasannya agak bagus. Kemasannya harus menjual. Ini warnanya udah menarik banget ya, warna pink. Untuk saya yang misalnya suka sama sale pisang, ngelihat kemasan seperti ini pasti menarik kayak gitu. Ini desain sendiri atau Bu Romlah desain gimana nih? Desain sendiri langsung cetakan kayak gitu. Cuma kita kalau mau desain kan ini kurang apa kayak gitu. Tapi kalau yang ini kurang lain. Kalau yang dari keripik ini, keripik Dari yang keripik ini. itu. Jadi ada yang desain sendiri ya dia. Oke, kita bahas lagi nih terkait dengan petani. Kalau di Banyuwangi ini kira-kira petaninya itu rata-rata menanam apa? Sekarang kalau petani yang banyak itu sekarang buah naga, kalau pisang itu memang tempat saya paling banyak penghasil pisang sama buah naga. Sama buah naga. Kalau kita lihat pernah kan ada suatu tragedi yang terjadi buah naga harganya rendah banget ya Ibu waktu itu. Jadinya petaninya sampai dibuang akhirnya hasilnya dan sebagainya. Mungkin itu jadi prihatin ya Bu ya, salah satu cara Ibu untuk bisa menyelamatkan itu. Iya. Tapi yang saat ini memanfaatkan buah naga di Banyuwangi apakah banyak atau jarang Bu? Ya banyak juga karena saya kan kalau di Banyuwangi pertama kali itu suruh ngisi pelatihan buat dodol naga. Pertama kali saya bikin keripik buah naga karena keripik buah naga itu hasilnya nggak maksimal, penjualnya juga agak lama. Jadi saya beralih bikin dodol kayak gitu. Dodol naga, tomat, sirsat, ini semuanya hasil pertanian. Nanas, pisang. Jadi ada banyak jenisnya ya, bukan cuman hanya buah naga saja. Tapi seru nih kalau misalnya dodol buah kita variasiin dengan berbagai varian gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak suka buah naga bisa coba yang lain dan sebagainya kayak gitu. Tomat dijadikan dodol apakah bisa? Bisa. Untuk prosesnya apa sama kayak dodol biasanya atau gimana? Atau diambil ekstraknya aja? Iya.
Jadi rata-rata diambil ekstraknya. Kalau dodol buah itu 90% memang buah, bukan tepung. Kalau buah naga 1 kilo naga yang udah bersih itu campurannya cuma 1 on. Tapi kalau sirsat itu setengah on. Kalau 1 kilonya malah nggak ada. Kadang emang murni sirsat. Jadi benar-benar kita ngerasain rasa dodol, rasa sirsak yang sebenarnya kayak gitu. Ini apa produksinya setiap hari, setiap bulan atau gimana nih produksinya? Setiap hari. Setiap hari. Ibu pekerjanya ada berapa banyak nih? Sebelum pandemi ada 9, sekarang tinggal 5. Tinggal 5, berkurang kayak gitu. Mungkin karena penjualan juga menurun dan sebagainya gitu ya. Ibu, saya dengar kalau misalnya Ibu nih masuk dalam komunitas tertentu ya di Banyuwangi untuk UMKM. Komunitas apa nih Bu? Umami. Terus tadi kita sempat ngobrol juga ya Bu terkait dengan kolaborasi yang Ibu lakukan bersama dengan UMKM lainnya terkait pemasaran produknya. Boleh diceritain nih seperti apa cara kolaborasi ala Bu Siti Romlah? Ya karena saya sering dapat orderan dari Papua, itu kan mendadak. Biasanya tuh 15 hari harus kirim karena mengikuti apa itu namanya kapalnya itu harus kirim sekian. Kemarin itu kirim ke Papua 2 ton. Di jangka waktunya 15 hari, makanya kita berkolaborasi sama teman-teman. Samaan bikin ini berapa kintal gitu. Kalau usul sampai ambil dari Bali sampai Jember kayak gitu. Karena juga nggak nutut juga ingin membantu teman-teman kayak gitu. Kita biar maju sama-sama. Bagi-bagi rezeki. Tapi kalau misalnya mau serakah nih ya Bu ya, bisa diambil sendiri, uangnya buat dapat sendiri, kenapa nggak memilih itu? Lebih memilih untuk kolaborasi. Ya kita saling membantu, kan sesama teman harus berkolaborasi. Punyaan saya juga, kalau ada permintaan yang sekiranya Mbak itu nggak bisa atau Ibu nggak bisa, ambil punyaan saya gitu. Gitu. Saling bersinergi lah ya. Jadi satu sama lain saling membantu satu sama lain. Oke. Nanti kalau misalnya terkait rasanya gimana nih Bu? Soalnya kan dari beragam pengepul nih, beragam UMKM. Untuk rasanya apakah dengan SOP yang sama atau dengan ciri khas masing-masing? Kalau saya biasanya kalau keripik pisang kayak gini, ini saya ngambil setengah jadi. Setengah jadi, nanti tak bikin rasa sendiri. Oh, berarti untuk SOP-nya saya sendiri. SOP-nya dari Ibu Siti sendiri. Tapi kalau cuma kayak selai, ini rata-rata semuanya sama. Taruh sale pisang, iya. Rata-rata dengan rasa yang sama, pisangnya sama, SOP-nya sama. Kalau dodol bikin sendiri nggak pernah minta sama teman-teman karena rasanya juga nggak sama. Gitu. Terus selama Bu Romlah berkolaborasi dengan UMKM lainnya, mengajak UMKM lainnya untuk ikut andil nih, apalagi pengiriman kemarin 2 ton, itu perasaan teman-teman gimana nih? Ada yang curhat, perasaannya gimana setelah diajak kolab sama Ibu nih? Ya perasaannya senang karena kemarin itu kan juga pandemik, 1 tahun yang lalu juga pandemik, masih bisa bisa produksi terus. Kan perasaan kita ya seneng semuanya, alhamdulillah kita masih dapat rezeki kan gitu. Tapi Bu Romlah sendiri pernah nggak sih UMKM lainnya mengajak Bu Romlah juga untuk kolaborasi? Atau cuman Bu Romlah aja nih yang ngajak kolaborasi? Ada juga. Iya. Jadi sama-sama saling ini ya, saling kolaborasi. Dari sana minta bantuan ke Ibu minta bantuan kayak UMKM lainnya kayak gitu. Jadi saling membantu. Jadi tidak memberatkan. Tidak. Selama ini pemasarannya Bu Romlah sendiri sudah sampai kemana nih Bu? Kalau selama ini ya Banyuwangi, Surabaya, Jember, di pusat oleh-oleh itu di Bali. Tapi kalau cuma Papua itu setahun sekali. Setahun sekali, tapi dalam kapasitas yang banyak. Terus kalau di Jakarta itu ada, ya kalau di luar negeri itu cuma
buat oleh-oleh, belum pernah ekspor. Oh, belum pernah ekspor. Jadi dikirim oleh-oleh gimana nih kalau ke luar negeri itu? Ya cuma ada temen minta buat oleh-oleh ke Hong Kong, kemana kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia mau ke Hong Kong, minta suplai dari ibu untuk Iya. dibawa. Biasanya yang paling laku atau paling sering dibawa ke luar negeri itu apa nih? Produk apa? Kalau ada itu dodol. Biasanya Dodol. kalau di luar Jawa itu dodol. Dodol. Iya, karena khas Banyuwangi katanya dodol sama selai. Selai Iya. pisang. Itu kemarin yang paling laku di luar Jawa itu pasti dodol. Dodol yang rasa apa nih? Varian apa yang paling laku? Naga. Buah naga. Iya. Mungkin kayak menurut orang unik ya kali Bu ya. Selama ini kan dodol kita lihat dengan rasa yang original misalnya, atau ada rasa-rasa buah itu apel misalnya yang terkenal di Malang. Tapi kalau misalnya dodol buah naga ini saya baru pertama kali dengar. Mungkin selama ini saya ngeliat kemasan ini, oh paling dodol buah biasa kayak gitu. Ternyata ini menggunakan buah naga dan bahkan ada dodol tomat lagi di sini. Ada dodol apa lagi nih Bu? Pisang mix. Kalau mix ini dari rasa apa aja Bu? Kalau mie itu cuma di satu bungkus itu di varian rasa itu ada ya Ada itu, beragam naga, rasa. iya. Hmm. Gitu. Oke, jadi ada beragam jenis nanti di dalamnya kayak gitu. Untuk kemasannya sendiri, apakah semuanya itu dalam kemasan pink seperti ini? Atau Ya, ada beda-beda gitu? Cuman belakangnya aja ya? semuanya seperti itu. Mungkin Bu Roma suka pink ya? Bu Roma suka pink nih, jadi bisa dilihat dari kemasan-kemasannya tuh banyak taste warna pinknya. Menarik soalnya Bu ya. Maklum orang Madura sukanya yang cerah merah sama pink sama biru. Biar menyala gitu warnanya, membangkitkan semangat lagi kalau berbisnis kayak gitu. Kalau sehari, kalau misalnya produksi sale pisang itu bisa buat berapa banyak? Kalau sale itu saya kan nggak maksimal ya Mbak, itu paling banyak 30 kilo. Tapi kalau yang banyak itu keripik pisangnya, itu sehari kalau maksimal itu sampai 1 kintal bisa. 1 kintal untuk pisang. Pisang. Itu kalau produksinya ibu pasti manual atau udah pakai mesin? Manual. Manual sampai sekarang. Berarti lumayan ekstra buat mengerjakannya ya. Karena kalau pakai mesin belum ada yang kayak gini, ini kan anunya nggak sama gitu, nggak halus gitu, bergelombang kayak gitu. Tapi yang nggak sih orang satu itu ngupas sama goreng orang satu dapat 25 kilo. Dapat 25 kilo, berarti lumayan ya. Lumayan dengan 5 pekerja, lumayan lagi ya sehari penghasilannya. Terus selama ini, selama selesai pandemi itu mungkin menurut Ibu banyak hal yang terjadi mungkin ya. Bisnisnya menurun, pendapatan juga berkurang, sampai adanya pekerjanya juga berkurang dari 9 menjadi 5. Sekarang menurut Ibu apakah sudah kembali aktif kembali atau gimana nih? Masih sama kayak tahun-tahun sebelumnya? Ya insya Allah mungkin sekarang ini mulai aktif, mungkin insya Allah kalau nggak ada pandemi lagi insya Allah mulai aktif. Mulai Karena kembali lagi. mulai hari raya 2 hari itu mulai ada pesanan. Udah mulai pesan-pesan kirim-kirim kayak gitu ya. Berarti sekarang udah mulai aktif kembali ya dalam bisnis ya. Udah mulai kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya. Oke Bu Romla, kita mau bahas lagi terkait dengan kolaborasi tadi yang sedikit kita singgung tadi. Kenapa sih pentingnya kita membangun kolaborasi antar UMKM? Ya apa ya Mbak, kita kalau kerja sendiri kan nggak bisa, nggak mampu gitu kan. Kita harus menjalin kerjasama sama UMKM, sesama temen kita kan kayak gitu. Karena kalau bikin di rumah sendiri sebagian kan juga nggak bisa kan gitu, orang kan terbatas juga, SOP-nya juga nggak tentu semuanya sama kan gitu. Makanya seandainya ibu itu keahliannya bikin dodol, yang mbak ini enggak kan gitu, makanya kita harus bisa kerjasama kayak gitu, kolaborasi sama teman-teman yang ahlinya gitu. Jadi sama-sama bersinergi gitu, supaya UMKM yang ada di Banyuwangi khususnya bisa sama-sama meningkat bisa gitu, naik kelas semuanya. Jadi bukan Bu Roma doang yang naik kelas nih, semua teman-temannya naik kelas gitu. Luar biasa sekali nih cara Bu Roma untuk berkolaborasi bersama dengan UMKM yang ada di Banyuwangi untuk meningkatkan pendapatan melalui
kalau misalnya Bu Romla mendapatkan pesanan yang banyak, dibagi-bagi nih ke UMKM lainnya sehingga semuanya dapat kebagian pendapatan yang sama. Dan itu juga bisa ngebantu Bu Romla ya kan. Bu Romla juga bebannya berkurang sedikit. Yang awalnya buat 2 ton cuman buat sedikit kayak gitu. Ya, 2 ton, mungkin saya bikinnya 1 ton aja, sebagian dengan teman-teman. Bener. Jadi bisa saling sinergi melalui kolaborasi itu tadi. Oke, cara Bu Roma untuk tetap eksis dalam bisnisnya gimana nih? Biar semua produk-produknya Bu Roma ini tetap dipasarkan, tetap laku, tetap laris selama berapa tahun nih berbisnis Ibu? Tahun 2015 ya. Oh, 7 tahun? Iya. Sudah 7 tahun ya berbisnis biar tetap eksis. Dari awal 2015 sampai sekarang. Apa yang menjadi pegangan Bu Roma? Ya kita harus gimana ya Mbak, harus menjaga kualitas kayak gitu. Kita harus jaga konsumen biar gimana caranya tetap ke kita, harus pandai-pandai bertanya ini gimana, kurang apa kayak gitu, semuanya harus ditanyakan. Kan kita harus tanya ini kurang apa ya kan gitu. Kan semuanya itu kalau namanya manusia itu kan pasti ada kekurangannya dan kelebihannya ya Mbak. Akhirnya kita harus jangan bosan-bosan karena ke pelanggan itu harus tanya apa ini udah masuk apa belum kayak gitu, semuanya gitu. Dan kita nggak pernah putus silaturahmi sama pelanggannya gitu. Jadi tetap membangun relasi ya sama baik, sama konsumennya juga. Kalau misalnya rasanya ada yang berubah dikit, ya pasti ada yang komen gitu. Makanya nggak usah marah kalau di komen. Ini rasanya kok atos gitu, nggak usah marah. Oh berarti ini ya ini gini kan gitu Mbak. Tinggal direktur aja. Kita ambil, kita bisa memperbaiki kayak gitu. Pokoknya jangan marah lah kalau ada yang kritik. Harus tetap semangat gitu ya, karena itu kritik adalah membangun gitu, membangun bisnis yang awalnya kita rasa kayak kalau udah dari 2015 sampai 2022 mungkin di tengah perjalanan seringkali kayak lost konsisten gitu ya, kurang konsisten mungkin atau gimana, jadi konsumen lah yang membantu kita untuk tetap konsisten kayak gitu ya, rasanya kurang dikit kayak kok beda gitu, karena selama ini saya kan nggak Mbak, bukan nyales sendiri kan, udah ada salesnya sendiri yang menjual kayak gitu. Makanya kalau ada apa-apa kan beliaunya. Tapi alhamdulillah selama ini memang belum ada kendala Pak. Kalau masalah rasa, berarti masih tetap konsisten dari 2015 sampai sekarang. Belum ada konsumen. Oh ini kurang nggak pernah. Enggak. Berarti sama nih terus konsisten. Ya itu tadi SOP-nya harus standar kan gitu. SOP-nya harus standar. Berarti yang bekerja di Bu Roma pun harus tahu semuanya. Harus tahu gitu. Nanti kalau misalnya setelah dibuat, Bu Roma apa ngecek dulu atau gimana sebelum di packing biasanya? Walaupun nggak dicek sama saya itu kan udah ada yang ngecek, karena kan di tempat saya kerja itu kayak seandainya mandor itu ada yang ada manajernya lah ya, Bu. Kalau berapa kamu ada yang membayar harus berapa gitu, ada yang nulis kayak gitu ya, adminnya udah ada sendiri kayak gitu. Oh berarti udah pekerjaannya tuh udah ada yang adminnya, udah ada yang produksinya dan sebagainya, jadi Bu Roma tinggal telepon kalau ada kegiatan di luar rumah, Mbak ada pesanan gitu, tinggal telepon di rumah, alhamdulillah pulang dan selesai kayak gitu. Benar sekali. Apalagi sekarang pemerintahnya kita juga lagi gencar-gencarnya untuk bisnis woman atau bisnis wanita. Jadi wanita tuh menjadi seorang pebisnis, menjadi leader, menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi dengan adanya bisnisnya Bu Roma ini, Bu Roma sudah belajar menjadi seorang pemimpin nih dalam bisnisnya Bu Roma sendiri. Tinggal telepon, tinggal gini dan sebagainya, dan Bu Roma sudah berhasil menyerap tenaga kerja khususnya yang di Banyuwangi gitu. Ada nggak sih Bu tips untuk UMKM kita, khususnya mungkin karena Ibu sebagai tutor juga, tutor dari bisnis ya Bu ya kan, dari petani-petani gimana cara pengolahan dan sebagainya, mungkin ada tips nggak Bu buat UMKM lainnya sehingga kita bisa memanfaatkan hasil dari pertanian
lebih lagi, sehingga kedepannya kita juga menambah pemasukan dari pertanian, para petani, dan juga buat kita sendiri nih. Silakan. Ya. Kalau saya gini, kalau misi pelatihan itu gini Mbak, jangan malu berusaha karena semuanya itu nggak instan kan, itu kita harus apa ya Mbak, Kita harus belajar harus belajar terus, terus, ya. jangan malu bertanya kayak gitu. Kita kan kalau cari uang sendiri itu kan penak daripada mengandalkan orang lain kan gitu ya Mbak. Karena kalau bisa cari uang sendiri itu mau beli apa terserah saya kan gitu. Kalau uang suami atau uang nganu kan nggak enak kan gitu. Makanya semua kalau kemana-mana saya bilang ke ibu-ibu jangan malu berusaha bikin kayak gini dan jangan putus asa karena semuanya itu perlu proses bukan instan. Saya dulu pun kayak gitu. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa kemana-mana dengan hasil saya sendiri. Gitu. Bener. Jadi kalau mau merawat diri, mau jadi cantik, pakai uang sendiri. Bener Bu. Beli sendal pakai uang sendiri, beli tas pakai uang sendiri. Mau les lift Bu ya, pakai uang sendiri. Luar biasa. Jadi emang Bu Romla ini seorang wanita yang pengen untuk mandiri juga ya, punya uang sendiri sehingga dirinya juga bisa menghasilkan. Jadi nggak bergantung sama suami doang kayak gitu. Jadi ini penting nih untuk UMKM atau para wanita saat ini untuk mulai berbisnis, mencari penghasilan dengan memanfaatkan lingkungan kita sekitar seperti hasil-hasil dari para petani sehingga nantinya kita bisa manfaatkan itu menjadi sebuah produk, bukan hanya meningkatkan pendapatan kita saja tapi juga meningkatkan pendapatan dari para petani yang ada. Dan uangnya lumayan nih buat sendiri, bener kan Bu? Sama kan di tetangga daripada nganggur kita kumpul-kumpul sambil ngupas pisang kan gitu. Bisa membantu beliaunya juga kan gitu. Ini unik nih Bu, soalnya biasanya kalau ibu-ibu berkumpul kayak gitu ngobrol ngerumpi tanpa ada yang dikerjakan kan kurang efektif. Lebih bagus ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul sambil ngupas pisang seperti yang dilakukan sama Bu Siti Romla saat ini gitu. Gitu. Kita bercanda-canda tapi menghasilkan kayak gitu kan. Jadi produknya atau selama ini bisnisnya tetap terus eksis sambil dilaksanakan dengan senang, happy, bahagia, ya kan? Benar Bu? Insya Allah. Benar. Wah, luar biasa sekali Bu Siti Romla hari ini sudah menemani saya di podcast Rumah Degiri. Kita membahas banyak sekali hal, mulai dari pentingnya kolaborasi, mulai dari bagaimana cara kita menjadi seorang wanita pebisnis dan manfaatnya nanti buat kita tuh seperti apa. Nah, terima kasih Bu Romla hari ini sudah hadir. Semoga bisnisnya terus maju. Semoga selalu melakukan kolaborasi dengan UMKM lainnya sehingga UMKM yang ada di Banyuwangi tetap terus eksis dan tetap terus naik kelas tentunya. Oke teman-teman podcast Rumah Degiri, sekian podcast Rumah Degiri. Saksikan terus podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Degiri. See you, terima kasih.